Salam sehat bagi kita semua. Nama saya Forseno Simatupang, peserta Latsar CPNS 2021. Di sini saya akan membuat mind map tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Berikut videonya. Nah, sekarang bisa kita lihat peta konsep dari akuntabilitas. Bisa dibagikan menjadi 4 bagian. Yang pertama, konsep akuntabilitas. Yang kedua, mekanisme akuntabilitas. Ketiga, akuntabilitas dalam konteks. Keempat, menjadi PNS yang akuntabel. Nah, kita akan bahas satu persatu. Pertama adalah konsep akuntabilitas. Baik, menjadi bagian pertama, definisi. Apakah definisi dari akuntabilitas? Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Kedua, aspek-aspek akuntabilitas. Pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan berorientasi pada hasil, membutuhkan laporan, membutuhkan konsekuensi, dan memperbaiki kinerja. Yang ketiga, akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik ada dua, yaitu yang vertikal dan horizontal. Keempat, tingkatan akuntabilitas. Nah, di sini kita bisa lihat mulai dari akuntabilitas personal sampai akuntabilitas stakeholder. Konsep yang kedua yang mau kita bahas yaitu mekanisme akuntabilitas. Itu yang pertama, dimensi. Dimensi akuntabilitas ada 4, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Yang kedua, mekanisme. Mekanisme akuntabilitas ada 3, yaitu perencanaan strategis, kontrak kerja, dan laporan kinerja. Yang ketiga, lingkungan kerja yang akuntabel. Nah, lingkungan kerja yang akuntabel mengandung nilai-nilai yang ke-9 ini. Yang keempat, langkah-langkah. Nah, langkah-langkah dalam framework ada 5 langkah-langkah. Konsep yang ketiga, akuntabilitas dalam konteks. Nah, dalam konteks yang bagaimana? Pertama, transparansi dan akses informasi. Kedua, praktek kecurangan dan perilaku korup. Ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Keempat, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Yang keempat, menjadi PNS yang akuntabel. Nah, 3 hal yang perlu diperhatikan yaitu perilaku PNS yang akuntabel, 7 prinsip PNS, dan aset penyelenggara kebijakan dan manajemen aset Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Berikutnya, nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kebersamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme tergantung dalam sila-sila Pancasila yang pertama sampai yang kelima. Nah, kemudian yang menjadi ASN pelaksana kebijakan publik, dan sebagai pelayan publik, ASN sebagai perekatan pemersatu bangsa. Maka dapat disimpulkan, ASN yang mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas.